Jadi hampir mirip 8 tahap. Itu mirip sekali apa yang dilakukan oleh DN/AIDID, Komisi Sentral PKI. Jadi strateginya itu sama. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi perbandingan peristiwa pemberontakan Mei 98, perbandingan antara pemberontakan PKI dan pemberontakan Mei 98. Itu mulai tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan sama persis. Kalau yang PKI dimotori oleh DN/AIDID, ya kan? Kalau yang ini dimotori oleh Jenderal LB. Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, Yahudi. Jadi sejak tahun 1901 Yahudi sudah intervensi ke Indonesia, memasukkan 2 ideologi. Itu dimotori oleh Karl Marx, dibawa, disebarkan oleh Snifit di Indonesia, kemudian digerakkan oleh Musso, dan terakhir DN/AIDID. Yang sebelah kiri Madame Blavatsky. Kalau Madame Blavatsky itu ideologi yang sering kita sebut dengan ajaran teosofi. Jadi agama-agama itu dipinggirkan, yang diangkat itu yang disebut dengan gerakan nativisasi. Adat budaya ditinggikan, sementara agama dipinggirkan. Disebarkan di Indonesia oleh tokoh Belanda namanya Liberten. Kemudian dimasukkan lewat organisasi Budi Utomo. Jadi organisasi Budi Utomo itu kepanjangan gerakan Free Missionary Zionisme Yahudi Internasional. Sampai akhirnya mengerucut jadilah PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Sementara organisasi Islam didirikan tahun 1905, namanya Serikat Islam, oleh Haji Saman Hudi, kemudian diteruskan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, ditopang lagi oleh Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang itu gabungan antara NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lain. Bahkan ketua Dewan Suronya yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Terus ketuanya Ki Bagus Hadi Kusuma, pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ini yang Islam Quran Sunnah. Makanya Haji Umar Said Cokro Aminoto itu jargonnya apa? Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Itu jargonnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kenapa kok semurni-murninya tauhid? Karena syarat mutlak kemenangan itu adalah tauhid. Itu sudah digerakkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, jadi sejak awal perjuangan organisasi-organisasi Islam itu sudah dihantam oleh 2 kekuatan Yahudi. Yang satu ideologi komunis, ateis, yang satu nasionalis. Digencet. Sehingga puncaknya pasca dekrit 5 Juli 59 tahun 60-an, puncaknya Presiden Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis agama komunis. Jadi dihantamnya seperti itu. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh Islam yang ada di Masumi dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Kira-kira sejarah itu berulang enggak? Berulang. Nah, sekarang ini muncul Nasakom jilid 2. Makanya kenapa Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu Nasakom, nasionalisnya PNI, agamanya
NU direkrut suruh keluar dari Masyumi, ya kan? Kemudian komunisnya PKI. Sehingga waktu itu Presiden Soekarno jargonnya Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Sehingga waktu itu PNI, NU, PKI bersatu melawan Masyumi. Nah sekarang sejarah berulang. Nasionalisnya PDIP, ya kan? Agamanya Islam Nusantara, PKI-nya komunisnya PKI Perjuangan. Jadi pertarungan itu dari dulu hingga sekarang tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Tidak lepas daripada skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri muslim terbesar di seluruh dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat billah rahimakumullah. Pasca 65, saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, ternyata ada sebuah organisasi bawah tanah yang cukup militan, yaitu Ordo Jesuit yang dimotori oleh Peter Buck. Ini komandan pasukan bawah tanah, dan dia melakukan kaderisasi itu sejak tahun 50-an di Indonesia. Kader-kader itu disebar di seluruh Indonesia, termasuk di Malang, Surabaya, Malang. Jadi kader yang cukup militan Peter Buck itu adalah Jenderal LB Murdani. Kemudian Jenderal LB Murdani mengkader dua lagi, Luhut Binsar Panjaitan, yang satunya Hendro Priyono. Tapi saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunisme, Peter Buck langsung masuk ke Inner Circle, pusat kekuasaan. Dia cari siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto. Siapa? Jenderal Ali Murtopo. Sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo direkrut oleh Peter Buck dan diberi janji, kalau Anda ingin menjadi RI 1 setelah Presiden Soeharto, syaratnya habisi umat Islam. Kira-kira dijalankan tidak oleh Jenderal Ali Murtopo? Dijalankan. Dan itu diungkap oleh wartawan majalah Tempo tahun 70, terbitan tahun 70 majalah Tempo. Sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo membuat rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam di Indonesia ini. Sejak tahun 70-an, Jenderal Ali Murtopo mengangkat Nur Hasan Ubaidah, orang Kediri, diangkat jadi imamnya Islam Jamaah, berubah jadi Lemkari. Nah sekarang berubah jadi LDII. Makanya Jenderal Ali Murtopo ini mengangkat Nur Hasan Ubaidah ini tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya Islam Jamaah itu punya manhaj sistem mangkul. Jadi kalau ada hadis sahih rawahu Bukhari belum disampaikan oleh amirnya, kalau bahasa kita ustadznya, tidak boleh diamalkan. Ini kesesatan yang pertama. Walaupun itu hadis sahih rawahu Bukhari, belum disampaikan oleh amirnya atau ustadznya, tidak boleh diamalkan walaupun hadis itu sahih Bukhari. Kemudian kesesatan yang kedua, di luar jamaahnya kafir. Hatta itu ibunya sendiri kalau bukan jamaahnya kafir. Jadi tujuan Jenderal Ali Murtopo itu untuk menciptakan ini, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sampai akhirnya tahun 71 Jenderal Ali Murtopo mengangkat Adah Jailani untuk menghabisi, dibenturkan dengan NII asli, dibentuklah NII palsu untuk adu domba. Sampai akhirnya Adah Jailani ini puncaknya berdirilah Pondok Pesantren Zaitun di Indramayu. Itu Pondok Pesantren Zaitun itu pondok terbesar, termegah, termewah se-Asia Tenggara. Tapi ajarannya dahsyat. Apa itu? Begitu santri-santri itu mau lulus, dia kan kembali ke orang tuanya masing-masing. Apa yang terjadi? Orang tuanya dikafirkan. Astagfirullah. Sehingga akhirnya banyak orang tua benar-benar kaget. Sehingga Kiai Haji Atian Alidai itu banyak menjadi tempat curhat para orang tua. Banyak itu di Masjid Al-Fajr. Sehingga meminta supaya Pondok Pesantren Az-Zaitun itu ditutup. Kemudian tahun 76 sampai 81 Jenderal Ali Murtopo menciptakan Komji, Komando Jihad. Nah ini
ditulis untuk dijadikan disertasi doktor, yaitu Dr. Muhammad Busro Muqaddas, pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya, Jenderal Ali Murtopo menciptakan Komji atau Komando Jihad ini pakai strategi intelijen, teori pancing dan jaring. Kemudian tahun 81 Jenderal Ali Murtopo mengangkat Amran, nama aslinya Amran, tapi kemudian dijuluki Imron, disekolahkan di Libya untuk menguasai ilmu terorisme. Begitu lulus langsung digerakkan oleh Jenderal Ali Murtopo untuk menggerakkan operasi intelijen flash flag, yaitu sebuah operasi intelijen. Kalau itu sudah berjalan, siapa yang akan dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Akhirnya digerakkan oleh Jenderal Ali Murtopo, yaitu pembajakan pesawat Garuda di Don Muang, Thailand, yang sering disebut dengan operasi Woyla. Sehingga akhirnya umat Islam se-Indonesia kena stigma, kalau bahasa sekarang radikal, teroris. Nah, itu seperti itu. Ini operasi intelijen. Kemudian kasus teror Warman, kelompok Usra Jakarta, Tanjung Priok. Berapa umat Islam yang dibunuh? Hampir 400-an. Malam hari itu selokan-selokan di kawasan Tanjung Priok penuh dengan darahnya umat Islam. Waktu itu koordinatornya adalah Jenderal LB Murdani, karena dia sudah pengalaman dididik oleh intelijen Mossad, sehingga akhirnya dalam semalam itu bersih. Besoknya sudah tidak ada bekas, sudah tidak ada. Padahal jadi itu malam hari itu Pak, mayat 400-an lebih itu di-scrop traktor, kemudian dilempar ke bak truk. Itu masih ada yang hidup itu, kemudian dibuang di laut, ada juga dikubur massal. Kemudian Horkoneng, Talang Sari Lampung, itu ratusan umat Islam pada saat sholat subuh dihabisi. Itu yang memimpin adalah Jenderal Hendro Priyono. Ratus yang disiksa, yang diusir, yang dibunuh. Kemudian peristiwa pelarangan jilbab bagi pelajar, mahasiswi, guru, kebijakan ketat para khotib di masjid-masjid. Kemudian daerah operasi militer Aceh, itu korbannya berapa? 5.000-an lebih, dipimpin langsung oleh Jenderal LB Murdani. Kemudian terakhir di tempat saya, Banyuwangi, yang sering disebut dengan kasus ninja. Itu Bupati Banyuwangi, itu di tempat saya itu. Bupati Banyuwangi itu minta kepada kepala desa, lurah-lurah untuk mendata dukun santet. Tapi yang dibunuh ulama, bukan dukun santetnya. Hampir 253. Jadi artinya apa? Satu orang ini, Jenderal Ali Murtopo, gara-gara ambisi untuk meraih RI 1, korbannya berapa? Darahnya umat Islam berapa? Ribuan umat Islam dihabisi dalam rangka untuk meraih jabatan RI 1. Pak Harto paham betul, akhirnya beliau di-cut di Menteri Penerangan. Mati sudah, wassalam, ya kan? Sudah, tidak jadi presiden, habis itu. Oleh karena itu Jenderal Sumitro dalam bukunya dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib, ini semuanya itu adalah rekayasa Ali Murtopo untuk menjebak umat Islam di Indonesia dengan operasi intelijen pancing dan jaring. Jenderal Sumitro ini jenderal yang paling killer, itu rivalnya Jenderal Ali Murtopo. Sama-sama Jenderal Angkatan Darat. Jadi dianggap Jenderal Sumitro ini penghalang. Jadi diungkap sama beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak tahunya setelah Jenderal Ali Murtopo mati, berlanjut ternyata perebutan wakil presiden. Jadi hampir mirip 8 tahap, itu mirip sekali apa yang dilakukan oleh DN/AIDIT, Komisi Sentral PKI. Jadi strateginya itu sama. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi perbandingan peristiwa pemberontakan Mei 98, perbandingan antara pemberontakan PKI dan pemberontakan Mei 98. Itu mulai tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sama persis. Kalau yang PKI dimotori oleh DN/AIDIT, ya kan? Kalau yang ini dimotori oleh Jenderal LB
Murdani. Sampai puncaknya terjadilah peristiwa kerusuhan Mei 98. Tapi yang dijadikan kambing hitam siapa? Prabowo. Yang dijadikan kambing hitam. Akhirnya wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tidak tahunya kadernya Jenderal LB Murdani namanya Jenderal Sintong Panjaitan keceplosan. Ditanya oleh wartawan, Pak Jenderal Sintong Panjaitan, kira-kira yang menggerakkan Mei 98 ini apa Prabowo? Oh ya tidak mungkin, gak bisa itu. Yang mampu menggerakkan itu yang menguasai, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Waktu itu kan yang menguasai adalah Jenderal LB Murdani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi setelah Ali Murtopo mati, Beni Murdani mati, dan sekarang penerusnya coba Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang ini mengendalikan Indonesia.